Kali ini aku mau bercerita lagi ya. Mau bercerita tanda-tanda kehamilanku. Siapa tahu ada yang pejuang garis 2 pengen tahu tanda-tanda kehamilan awal-awal itu. Siapa tahu ada yang sama ya, soalnya setiap orang itu berbeda-beda. Nanti kalau ada yang sama komen ya. Aku mau bercerita mulai awal aku tahu hamil ya. Sebenarnya tanda-tandanya itu mirip-mirip kayak mau mens, tapi apa ya itu namanya, tapi kita ndak mens, ndak datang mens. Setelah itu aku sempat mengalami kram perut, tapi tak kirain itu mau mens, tapi ternyata ndak datang sampai aku telat beberapa hari, mungkin 3 hari kalau nggak salah ya, soalnya aku rada lupa. Pas udah telat aku coba tes pack, hasilnya itu samar, masih belum jelas. Nanti tak kasih tahu ya hasil tes pack yang pertama kalinya. Nah itu guys, yang barusan itu tes pack pertama kali aku tahu hamil ya, itu samar sekali menurut saya. Karena aku selama tes pack itu pas sebelum hamil tuh nggak pernah dapat garis 2 kayak gitu guys. Nanti aku kasih tahu foto tes pack yang kedua ya. Setelah 1 minggu saya tes lagi, karena tetangga saya menyarankan 1 minggu lagi tes lagi gitu. Dan ternyata garisnya itu lebih jelas kayak merahnya tuh set gitu, jelas 2. Nah nanti tak kasih tahu ya habis ini ya. Terus pas udah aku tes yang kedua itu disarankan sama orang-orang, takutnya nanti ada yang katanya ada yang kehamilan kosong, ada yang ini pokoknya yang gangguan kehamilan gitu dah, pokoknya hamil yang sewajarnya gitu, takutnya gitu katanya. Terus aku disuruh USG, tapi aku nggak punya gambar, kayaknya nggak punya gambarnya, videonya USG yang pertama kali, soalnya pas waktu itu tegang ya, jadi nggak memikirkan untuk di video atau apa. Tapi aku kayaknya punya hasil itu, scanan foto yang hasil USG nya itu tak kasih tahu juga dah. Itu ternyata masih kantong kehamilan aja, belum kelihatan janinnya. Katanya pak dokternya, dokter spoknya itu suruh kembali lagi kalau 1 bulan kemudian. Terus pas udah 1 bulan kemudian aku nggak ngerasain kayak enak, muntah, mual tuh nggak tahu ya, aku nggak, kan setiap orang berbeda, tapi aku nggak ngalami yang kayak gitu, yang muntah itu. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu ya awal hamil ya. Pas udah tahu ini, malah aku hamil tuh seperti biasa, bisa kerja, masih bisa aktivitas seperti biasanya. Tapi ya namanya tahu kalau hamil ya, tapi ya jaga-jaga gitu. Pas udah berjalan itu kandungan 2 bulan ya, 2 bulan. Oh enggak deng, aku USG lagi tuh pas usia kandungan 3 bulan. Dia itu udah bentuk ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada badannya,
kelihatan sama dokternya, dijelasin. Terus ada detak jantungnya juga ada. Duh, aku terharu pas waktu itu, terharu banget pas ini apa namanya, udah lihat itu USG 3 bulan. Aku masih tetap kerja sampai usia 8 bulan tuh saya masih kerja. Saya masih kerja di usia kandunganku sampai 8 bulan tuh saya masih kerja. Waktu itu kerjaku di restoran. Terus aku hampir setiap bulan aku USG. Nanti tak kasih tahu ya hasil USG-nya dari bulan 3 sampai bulan 8. Pokoknya terharu banget lihat hasil-hasil USG itu. Kayak nggak menyangka gitu. Sampai itu aku pulang ke Jawa itu naik truk loh, naik mobil truk, karena bawa barang banyak ya, mengirit juga ini apa budget buat pulangnya. Jadi kita memutuskan buat naik truk, tapi naik di depan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak ada ini. Pas udah sampai di Jawa diperiksa USG lagi, itu tidak ada apa-apa. Sampai aku melahirkan itu di usia kandungan 36 minggu. Belum waktunya sebenarnya ya, kurang beberapa minggu lagi. Iku HPL-nya itu sebenarnya Desember tanggal 7. Tapi karena ada masalah, aku tiba-tiba tekanan darah tinggi. Terus katanya ini Pak dokternya di Jawa itu pas USG terakhir ini air ketubannya ngerembes, jadi harus dikeluarin anaknya, nanti ibunya juga bisa kejang. Akhirnya aku ini apa namanya lahiran di rumah sakit di daerah saya Pesirian ya. Saran saya yang hamil pertama sama yang mau melahirkan, khususnya ya yang hamilan pertama itu jangan panik dan ini ikutin saran-saran dokter aja. Soalnya saya sendiri mengalami pas udah tahu kalau suruh lahiran itu kan deg-degan, namanya hamil pertama ya, tapi ya nggak bisa dibohongi sih kalau hamil pertama itu emang kan belum punya pengalaman, jadi kayak bingung sendiri. Terus akhirnya tekanan darahnya itu naik ya, itu yang buat bahaya katanya. Jadi para ini bumil yang khususnya yang mau melahirkan jangan panik ya, nanti kayak saya di rumah sakit Pasirian itu tanggal 5 bulan 11 2021. Itu pun pakai ini lahiran sesar. Rasanya mantap. Itu ya rek ceritaku rek. Cerita pas waktu awal hamil sampai aku melahirkan ya. Perjuangan banget pokoknya jadi ibu. Normal, sesar itu sama aja. Sama-sama pejuang. Bukan cuma lahiran normal aja yang dibilang jadi ibu ya. Operasi pun tuh sakitnya nggak kalah sama yang lahiran normal, itu menurut saya, dan penyembuhannya juga lama. Pas waktu itu aku lahiran di jam puasa, sebelum lahiran tuh belum dioperasi sesar tuh aku berpuasa. Kalau katanya kalau mau ngelahirin sesar itu harus puasa kan, dari jam 12 malam sampai aku
habis lahiran baru bisa minum sama makan ya. Jadi yang pejuang garis 2 semangat ya, jangan sampai menyerah. Nanti ada waktunya kalian teman-teman ini punya kesempatan untuk merasakan kehamilan. Semangat ya Rek. Makasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa hidupin loncengnya biar kalau saya buat video lagi selalu muncul di notifnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.